Coba Anda bayangkan ini sejenak. Di tahun 1771, VOC memeras ribuan telur. Dan menurut desas-desus yang beredar, mereka juga mencampurkan darah manusia ke dalam adukan semen. Hah? Darah manusia? Iya, darah. Dan itu semua cuma untuk membangun fondasi sebuah benteng militer di atas rawa beracun. Wow. Nah, selamat datang di sesi penelusuran sejarah kita kali ini. Misi kita hari ini sangat spesifik. Kita akan membedah sebuah dokumen narasi historis yang luar biasa tegang, berfokus penuh pada bab 1 yang berjudul Napas Kapur. Napas Kapur. Judulnya saja sudah terasa sesak ya? Bener banget. Kita nggak akan sekedar membacakan ulang buku sejarah yang kering soal pesisir Blambangan atau yang sekarang Anda kenal sebagai Banyuwangi. Kita akan benar-benar masuk ke dalam debunya, keringatnya. Ke realitas lapangannya. Tepat, kita akan melihat isi kepala seorang mata-mata yang menyamar jadi kuli bangunan. Oke, mari kita bedah ini. Bayangkan panas yang memanggang kulit, udara yang dipenuhi debu kapur putih yang kalau kehirup rasanya kayak menelan serpihan karang tajam. Itu pasti merobek paru-paru sih. Parah. Dan menyambut Anda semua yang mendengarkan, saya harus bilang kalau dokumen ini sangat berharga. Kisah ini bukan sekedar tentang membangun benteng bata merah dan batu karang yang disebut raksasa putih itu. Terus tentang apa dong? Ini adalah tentang benturan. Benturan luar biasa antara keangkuhan kolonial dan perlawanan diam-diam yang mematikan. Biasanya kan kita baca sejarah dari catatan Jenderal VOC yang menang ya? Yang rapi-rapi aja. Nah, dokumen ini bawa kita ke titik butanya mereka. Oke, mari kita mulai dari atmosfer nerakanya dulu. Bayangkan Anda berdiri di sana, para kuli pribumi ini bergerak kayak barisan semut di atas perancah kayu jati yang berderit. Mereka memanggul batu karang raksasa. Berat banget pasti. Sangat berat. Dan yang bikin adegan ini brutal, yang ngawasin mereka itu bukan tentara bule Belanda. Oh, bukan? Bukan. Yang megang cambuk itu justru mandor pribumi berpakaian hitam. Ah, iya. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini adalah taktik klasik VOC. Mereka baru saja melewati Puputan Bayu kan? Perlawanan yang sangat berdarah. Betul, perang habis-habisan itu. Jadi mereka nggak punya cukup pasukan Eropa buat ngawasi ribuan warga lokal yang masih dendam. Akhirnya mereka bikin sistem opresi di mana orang lokal menindas saudaranya sendiri. Biar solidaritasnya hancur sebelum terbentuk. Tepat. Wajah yang menghukum mereka ya wajah tetangga mereka sendiri. Gila ya. Nah, di tengah siksaan itu ada satu detail spesifik. Suryo, karakter utama kita, dia dengar seorang kuli tua bergumam sambil ngaduk semen merah. Kuli tua itu bilang Belanda maksa pakai ribuan putih telur buat perekat. Protein albumin ya? Iya, itu teknik Eropa kuno sebenarnya. Iya, tapi bayangin dong, penduduk lokal kan lagi krisis pangan pasca perang. Sangat krisis. Iya. Dan telur-telur itu malah dibuang ke lumpur rawa yang haus. Dan respon Suryo waktu dengar itu benar-benar dingin. Dia bilang kalau tanahnya haus, benteng ini akan memberinya banyak darah. Wow, merinding saya dengarnya. Ini analoginya kayak kita mau bangun gedung pencakar langit di atas lumpur hidup, tapi pakai telur dan darah sebagai fondasinya. Absurd dan kejem banget. Memang, dan itu menunjukkan mindset kolonialnya. Mereka memaksakan arsitektur Eropa ke atas lanskap alam yang benar-benar menolak struktur itu. Mereka nggak peduli berapa ribu nyawa yang harus dikorbankan. Nah, ngomongin soal Suryo, di luar dia itu kelihatan kayak kuli paling kumal. Kepalanya selalu nunduk, ketutup udeng. Tapi di dalam kepalanya, dia sedang bekerja. Benar, dia lagi menghitung. 1, 2, 3, langkah ke-7 adalah titik tumpu fondasi timur. Dia memetakan semuanya. Iya, tapi saya ada pertanyaan kritis nih buat Anda. Maksud saya gimana caranya coba? Tubuhnya lagi dihancurkan secara fisik, bawa batu karang, panas ekstrim, ancaman cambuk. Kok bisa dia masih punya fokus intelektual yang setajam itu? Yang memukau di sini adalah, itulah kehebatan seorang Telik Sandi, agen rahasia level tinggi. Telik Sandi. Iya, Suryo memisahkan tubuh dan pikirannya secara radikal. Dan hebatnya lagi, dia menggunakan ritme penindasan itu sendiri sebagai alat ukur militer. Tunggu, maksudnya ritme cambuk gitu? Betul. Suara palu, langkah sepatu tentara, sampai ritme ayunan cambuk mandor, itu dia jadikan metronom di kepalanya untuk menghitung dimensi benteng. Astaga, dia pakai penderitaannya buat ngukur. Ada satu momen, dia dibentak sama mandor dan nyaris dicambuk.
Terus dia sengaja ngejatuhin batu karangnya di dekat parit galian. Debu kapurnya pasti ngebul kan? Iya, ngebul jadi tabir asap kecil. Terus dia pura-pura benerin tali sandal kulitnya yang putus, padahal Padahal dia lagi ngintip ke dalam parit. 100 buat Anda. Dia lagi mengamati kedalaman parit dan sadar kalau tanah di bawahnya itu berpasir. Nah, tanah berpasir itu kelemahan struktural yang fatal buat fondasi batu karang yang berat. Jadi dia nyari celah sambil dihukum. Iya. Dan penyamarannya sempurna. Karena sistem kolonial nggak pernah ngelihat kuli sebagai manusia. Kuli itu cuma angka buat mereka. Anda nggak akan curiga kalau angka-angka itu lagi merencanakan sabotase. Ngomong-ngomong soal sistem kolonial, ketegangan naik drastis waktu sang tiran muncul. Mayor Willem van Beek. Sang otak proyek. Visualnya kontras banget. Di tengah lautan debu kapur putih dan kuli bertelanjang dada, Van Beek kini berdiri di panggung kayu pakai seragam biru yang rapi dan dingin. Megang cetak biru benteng erat-erat. Van Beek ini mewakili kepanikan Batavia sebenarnya. Kepanikan soal Inggris. Tepat. Perusahaan Inggris atau AIC mulai ngincar Selat Bali. Kalau Inggris masuk, monopoli VOC habis. Makanya Van Beek terobsesi banget buat ngunci selat itu sebelum musim muson datang. Pantesan dia kejam dangat. Waktu letnannya lapor kalau fondasinya terus amblas dan kuli-kuli mulai takut soal kutukan dari macan putih, Van Beeknya cuma bilang kutukan tidak membangun tembok. Kalau kuli bicara soal kutukan, potong lidahnya. Kejam sekali. Terus dia ngeluarin kutipan kunci ini. Banyuwangi adalah kunci dan Utrecht adalah gemboknya. Dia menolak realitas alam demi memaksakan realitas politik VOC. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Ada satu momen sinematik banget. Mata Van Beeknya lagi nyapu area kuli dan tiba-tiba matanya bertatapan langsung sama matanya Suryo. Oh, itu pasti bikin jantungan. Bikin jantung berhenti sedetik. Sang mayar natap kuli kumal yang ternyata pegang kunci kehancurannya. Untungnya Suryo langsung nunduk. Itu membuktikan bahwa insting manusiawi soal bahaya kadang bisa nembus birokrasi ya. Van Beek mungkin nggak tahu Suryo itu siapa, tapi alam bawah sadarnya ngerasa ada anomali. Bener. Dan ketegangan ini memuncak waktu malam hari. Proyek kan jalan terus pakai obor minyak jarak. Suryo merayap keluar dari baraknya yang bau pesing. Dia bawa benda pusaka terbungkus sutra hitam, namanya Patrem Nogososro. Bawa pusaka ke misi penyusupan, itu keputusan yang berat. Kenapa begitu? Karena itu simbol identitasnya. Di saat sistem berusaha mencabut kemanusiaannya, pusaka itu jangkar spiritualnya. Suryo nggak mau berubah jadi mesin tanpa jiwa. Masuk akal. Nah, dia masuk ke saluran drainase timur yang belum dipasang jeruji, gelap, bau air payau, merangkak di lumpur. Sementara di atasnya deket banget kedengeran langkah sepatu laras tentara Belanda. Klek, klek, klek. Salah gerak sedikit aja ketahuan itu. Iya. Terus dia nemuin titik persimpangan antara fondasi baru Belanda dan sisa-sisa parit kuno era macan putih. Sengaja dibangun di atas runtuhan lama ya, untuk nunjukin dominasi. Dominasi mutlak. Tapi disitulah momen emosionalnya terjadi. Ritme cerita kita melambat di sini. Suryo dengar rintihan. Dia congkel mortar kapur basah pakai pisau kulinya. Dia nemuin apa? Dia nemuin kazemat rahasia. Ruang bawah tanah rahasia. Dan di balik dinding gelap itu, dia lihat kakaknya sendiri, Galih. Ya ampun. Dirantai dengan punggung penuh luka cambuk yang udah bernanah parah. Hal ini memunculkan pertanyaan penting. Kazemat itu biasanya ruang amunisi, tapi ini malah jadi sel penyiksaan tersembunyi. VOC bikin monumen teror di bawah tanah. Langsung di bawah kaki masyarakat lokal. Teror psikologis yang nyata. Suryo jelas kepukul banget. Dia mau ngelepasin rantai itu. Tapi Gali yang udah sekarat sadar, ini bakal bahayain misi adiknya. Pakai bahasa Osing, Gali nyuruh Suryo lari. Gali bilang apa? Dia bilang, londo-londo iku nandur paran-paran rengisor kene. Sing mung watu, tapi nyowo reko, isun. Intinya, Belanda menanam nyawa di bawah sini, bukan cuma batu. Jadi benteng ini bukan cuma pangkalan militer. Ini kuburan massal. Tumbal. Iya, tumbal yang menghisap nyawa orang Belambangan, termasuk kakaknya sendiri, untuk jadi mortar berdarah yang mereka omongin siang tadi. Dan saat Suryo masih nangis mencerna itu, dari ujung lorong ada cahaya obor mendekat. Tentara Belanda teriak, "Wie is daar?" Siapa di sana? Itu kalkulasi intelijen paling brutal. Suryo harus milih. Ninggalin kakaknya atau ketangkep bareng dan semua data fondasinya hangus. Dan dia harus ninggalin kakaknya demi menghancurkan sistem raksasa itu nantinya. Bener.
Dengan hati hancur, Suryo mundur, merayap balik di lumpur payau. Waktu dia berhasil keluar dan lihat bendera VOC berkibar sombong, barengan sama suara genta dari sanggar kejauhan yang nandain sepertiga malam, Dia buat keputusan baru. iya, dia bersumpah. Jadi, apa makna sebenarnya dari semua ini? Bab ini tuh titik balik. Dari yang awalnya cuma misi ngumpulin info, berubah jadi dendam pribadi yang mematikan. Sumpahnya seperti apa? Dia bilang dia nggak akan cuma jadi kuli lagi, dia bakal jadi rayap yang memakan kayu, air yang merapukan fondasi, api yang menyulut mesiu. Tunggu sampai raksasa putih ini muntah darah. Wow. Dan secara teknis, abad ke-18 itu brilian. Dia udah tahu ada lapisan pasir di bawah sana kan? Pasir yang dibawa drainase tadi ya? Betul. Kalau dia jadi air yang merapukan fondasinya, artinya dia bakal sabotase aliran drainasenya. Air laut bakal ngerendam mortar yang belum kering. Terus ambrol. Kapurnya larut, bata beratnya nekan pasir, dan seluruh benteng raksasa itu bakal runtuh kelelep ke dalam rawa karena beratnya sendiri. Hancur dari dalam. Suryo nggak butuh meriam. Dia pakai desain cacat Van Beke sebagai senjata mematikan. Gila. Nah, Anda yang dengerin ini, kita udah sampai di penghujung penelusuran kita. Kita udah lihat gimana di balik debu kapur yang mencekik itu sebuah benih kehancuran ditanam tepat di perut benteng oleh arsitek bayangannya sendiri. Ini ngingetin kita ya, sejarah tuh seringkali cuma nyatet nama jenderal besar atau gubernur yang potong pita peresmian. Iya, yang megah-megah aja. Padahal, penelusuran ini buktiin kalau sejarah yang sesungguhnya itu berdenyut di dalam gelap, di tangan mereka yang kotor dan gak terlihat. Betul sekali. Nah, setelah mendengar kisah Suryo hari ini, saya mau ngajak Anda memikirkan satu hal. Coba deh Anda perhatikan bangunan-bangunan megah atau monumen sejarah di sekitar Anda saat ini. Yang sering kita lewati tiap hari. Betul. Pernahkah Anda bertanya-tanya rahasia gelap apa atau sumpah diam seperti apa yang mungkin terkubur di bawah fondasi tempat Anda berdiri saat ini? Terima kasih sudah bergabung di sesi bedah sejarah kita hari ini. Sampai jumpa!